Shalom sahabat, New Chapter Message kali ini berjudul hal-hal yang harus diperkarakan. Para sahabat New Chapter, mari kita baca Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Setelah sebelumnya telah diberi contoh untuk tidak membalas orang yang jahat kepada kita, kali ini Tuhan Yesus mengajar supaya kita mengasihi musuh. Sahabat, kedua contoh ini telah diperagakan atau telah didemonstrasikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Contoh yang paling membekas dan yang kita ingat adalah pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Sesaat sebelum ia wafat, ia berdoa dan minta pada Bapa supaya diampuni mereka semua yang menjahati dan yang memusuhinya. Sahabat, natur manusia yang berkodrat dosa adalah cenderung melakukan yang sebaliknya dari apa yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Karena manusia daging atau manusia duniawi cenderung egois, tidak mau mengalah, merasa diri lebih dari orang lain, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diakui, ingin disanjung, dan tidak mau direndahkan. Makanya ketika ia dijahati dan disakiti, ia tidak bisa terima. Rasa tidak bisa terima di sini terlihat dari tindakan untuk membalas. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus diperkarakan di hadapan Tuhan. Berkaitan dengan keadaan diri kita yang masih jauh dari keserupaan dengan Kristus. Bukan memperkarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani atau masalah jodoh. Belum menikah, belum punya anak, belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya villa, dan lain sebagainya. Jadi, rasa frustasi kita adalah karena keadaan kita yang belum berkenan di hadapan Bapa. Bukan frustasi karena belum punya ini atau belum punya itu. Sebab kalau tidak memperkarakan dan membereskan hal-hal yang berkaitan dengan natur kita yang belum beres sejak sekarang, kita pasti akan menyesal. Masalahnya adalah setelah kita mati nanti, hal-hal tersebut pasti tetap akan diperkarakan di pengadilan Tuhan. Karena setelah kita meninggal dunia, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Jadi, selagi masih diberi nafas hidup, itu artinya masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk berbenah, kesempatan untuk beres-beres, kesempatan untuk berkemas-kemas. Sahabat, matikanlah manusia lamamu dan mulailah hidupi kehidupan Kristus. Seperti kesaksian Paulus yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sola Gracia.